Pada peringatan ulang tahun kemerdekaan, aku leyeh-leyeh nonton TV ketika lagu sorai-sorai dikumandangkan. Adikku pelan-pelan mendekat lalu berbisik, "Adikku, Kak, apakah kita sudah merdeka?" Kakak terkejut. "Apa? Apa, adikku? Apakah kita sudah merdeka?" Aku. Kakak mulai marah. "Kakak, siapa yang menyuruhmu menanyakan itu dengan nada yang keras?" "Adikku, aku baca di koran, Kak." Adikku mengeluarkan sobekan kertas koran dari sakunya, kemudian menunjukkan sebuah kepala berita. "Darahku mendidih. Media sekarang semuanya edan. Dagangannya itu semua sensasi semua." Bukan fakta. Kemudian ku gayuh tangan adikku, lalu kududukan di sampingku. "Kakak, duduk, jangan ngomong dulu, aku mau bicara." "Apa saja kerjaan gurumu di sekolah? Apa gurumu sudah berhenti ngajar sejarah Indonesia? Apa gurumu tidak pernah memberitahukan kepadamu bahwa pada tanggal 17 Agustus 1945 jam 11.30 di Jalan Pegangsaan Timur, Bung Karno dan Bung Hatta telah memproklamirkan kemerdekaan kita?" Nah, sejak saat itu kita sudah merdeka. "Adik, jadi kita sudah merdeka ya, Kak?" Kakak, "Oh, jelas, adikku. Kalau kita sudah merdeka, Kak, kenapa kita masih miskin?" Hampir saja tanganku menampar mulut adikku. Untung aku ingat, anak kecil ini masih adikku sendiri sambil menahan geram dan aku menggeram. "Adikku, dengarkanlah kakak. Baik. Kakak, kalau kita ini merdeka, itu kita telah bebas dari penindasan, penjajahan, kita bebas menentukan nasib kita sendiri, kita bebas berpikir, kita bebas menentukan nasib kita sendiri. Tapi kalau kamu itu lapar, miskin, sakit, terpuruk, gagal, kecewa, kalah, oh, itu bukan urusan kemerdekaan, Kakak. Gini, kalau kamu ingin kaya, harus kerja keras, harus mencari sendiri kekayaanmu, membalik sendiri nasib kamu. Tidak ada orang menolong kalau kamu ingin berhasil. Mau jaya, mau hebat, wow, harus kerja keras, harus berani bersaing, harus berani berkorban, harus berjuang melawan tantangan. Gak ada orang yang mau menyuapi, apalagi mengasihi. Kalau kamu itu ulet, berprestasi, pintar, wow, kamu bakal jadi orang nomor satu. Tapi kalau kamu males, bodoh, teler, lempem, doyannya hanya mengeluh, mengemis, protes, wow, yakin kamu bakal jadi orang keren seumur hidup. Karena adikku, kek, kakak sebentar, jangan ngomong dulu. Karena jika kita merdeka, kita harus biasa menggunakan sebuah kebebasan yang diberikan. Kemerdekaan jangan mentang-mentang kamu merdeka, pikir terus seenaknya, sendiri kebablasan, seenak udelmu sendiri. Padahal, adikku, Kak, sebentar, jangan ngomong dulu. Aku belum selesai ngomong. Padahal kalau kamu itu merdeka, kemerdekaan kamu dibatasi oleh kemerdekaan lain milik saudara-saudaramu yang ada di lingkungan. Kamu yang sama merdekanya dengan kamu. Walhasil kalau kamu merdeka, sebenarnya kamu tidak merdeka. Mengerti? Adikku, diam adik, tidak menjawab. Kakak, ngerti. Adikku masih diam. Kakak, ngerti. Adikku sambil menggeleng-geleng kepala. Tidak, Kak. Nah, dengan kamu bilang tidak, artinya kamu orang yang merdeka. Hanya orang yang merdeka yang berani kapan saja bilang tidak di layar televisi. Sang kakak telah dikerek diiringi lagu Indonesia Raya. Aku jadi merinding, aku terlempar ke dalam masa revolusi ketika aku pergi ke hutan bersembunyi di balik ketiak-ketiak bukit, mencegat konvoi tentara kolonial, menghancurkan jembatan malam, mengendap-endap ke kota, menyusup ke tansi militer kolonial untuk mencuri senjata. Tapi kami disergap. Karena ada pengkhianatan, kami lari dan kakiku tertembak. Kami semua jatuh ke dalam sumur tua, adikku. Jadi kita betul kayak sudah merdeka. Kayak kakak, sang kakak telah naik ke puncak tiang anggut perkasa. Aku telah turut, aku telah ikut membayar ongkos perjalanan hingga kakiku pincang hingga sekarang tapi sama sekali tidak ada rasa menyesal, adikku. Jadi betul, Kak, kita sudah merdeka. Kakak, pada masa kemerdekaan, aku letakkan senjataku, aku kembali ke sawah, hidupku tenang, sampai pada suatu saat ada yang memfitnahku, mengatakan aku pengkhianat. Ketika kami dulu disergap, aku
perkaryakan dan aku dipenjara 4 tahun di dalam penjara. Akhirnya aku sadar orang yang memfitnahku itulah pengkhianat yang sebenarnya. Setelah aku bebas, aku cari dia di kota, tapi ternyata dia sudah jadi pejabat yang sangat dicintai masyarakat. Dia tahu aku datang disuruh orang-orang untuk memberengkus sedih aku. Kan pahlawan lagi, aku hanyalah orang biasa yang mencintai keluargaku. Aku larikan diri, aku menghilang, menangis, aku menjerit. Aku menangis dalam batin. Adikku, kalau betul, Kak, kita sudah merdeka, kenapa Kakak menangis sambil mengelap air mata? Dan kemudian aku terkejut, Kak, cepat-cepat lap air mataku. Kemudian kakak mengayuh tangan adiknya, kemudian menutup mulut adiknya dan bersuara kencang. Adiknya, adikku, kakak menangis karena kita sudah merdeka. Hanya orang merdeka yang boleh dan berani menangis dimanapun dan kapanpun ia ingin menangis. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.